Berbagai peristiwa di beragam bidang terjadi sepanjang tahun 2025 yang dikumpulkan oleh tim liputan PAL TV dalam catatan akhir tahun 2025 redaksi PAL TV. Sepanjang tahun 2025, beragam peristiwa diliput oleh tim redaksi Palembang TV dalam berbagai sudut mulai dari politik, ekonomi, sosial, agama, olahraga, hingga kriminal. Hasil liputan tersebut selanjutnya dikumpulkan menjadi sebuah catatan akhir tahun 2025. Untuk politik dari catatan tim redaksi PAL TV, setelah dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Provinsi, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, Hermanderu Ciujang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan Februari di Istana Negara. Dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode 2025-2030, rumah Gubernur Sumsel Hermanderu dibanjiri karangan bunga. Bukan hanya Hermanderu dan Ciujang selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, di waktu bersamaan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang juga dilantik oleh Presiden Prabowo. Yang mana dengan pelantikan ini, rumah Wali Kota Palembang Ratu Dewa dibanjiri karangan bunga. Berikutnya catatan akhir tahun redaksi PAL TV dari bidang ekonomi. Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok terutama gula pasir alami kenaikan. Ketersediaan stok pangan di Sumatera Selatan dalam kondisi aman, serta juga belum ada lonjakan permintaan dari masyarakat terkait dengan pangan. Memastikan kondisi harga sembako stabil selama bulan suci Ramadan, Sekda Kota Palembang mengecek sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Padang Selasa dan supermarket Diamond di Social Market. Selain mengecek harga dan stok yang ada, sejumlah kebutuhan pokok yang ada dilakukan pemeriksaan oleh BPOM Palembang. Kasus minyak mentah Pertamax oplosan yang dilakukan oleh Oknum pejabat Pertamina berdampak dengan penjualan BBM Pertamax khususnya RON 92 yang alami penurunan pembeli. Sementara itu menyikapi antrian pengisian BBM jenis solar di Kota Palembang khususnya, Gubernur Sumatera Selatan keluarkan maklumat penyaluran solar. Sejumlah SPBU yang menjual solar pada jam tertentu mengalami perubahan pola layanan, sehingga antrian pengisian menumpuk di SPBU yang beroperasi 2. Masih dari catatan akhir tahun 2025 di bidang ekonomi, pelaksanaan ekspor impor di Pelabuhan Bom Baru khususnya di Peti Kemas sepanjang tahun 2025 alami peningkatan sebesar 8%. Diperkirakan tahun depan pelaksanaan ekspor impor di Pelabuhan Bom Baru akan meningkat lagi dengan adanya tol Palembang Jambi. Berikutnya untuk catatan akhir tahun di bidang sosial, pengentasan masalah rumah tidak layak huni melalui program Palembang Peduli, Wali Kota Palembang Ratu Dewa secara langsung melaksanakan peresmian RTLH menjadi rumah layak huni atas nama Yunus di Lorong Air Tawar, Kelurahan 30 Ilir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar.
Sementara itu, di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak berada di garis kemiskinan, aksi sosial datang dari pelaku usaha kuliner di Kota Palembang. Sate Taichan Bontet cabang Kambang Iwa menginisiasi makan siang gratis yang dibagikan setiap hari untuk masyarakat umum. Dengan menyalurkan bantuan sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan logistik bagi korban bencana yang masih berada di lokasi pengungsian. Bukan hanya pemerintah Kota Palembang, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga berangkatkan 23 armada bantuan sembako, obat-obatan, dan pakaian untuk korban bencana di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh senilai 2,6 miliar rupiah. 3, 2, 1.